bisa juga di luar itu ada kasus-kasus di beberapa daerah yang memang misalnya orang tua menjerumuskan anaknya ke dunia seperti itu karena memang sudah turun-temurun. Yang jelas lingkungan sosial itu pasti akan menolak pekerja seks komersial di daerahnya karena dianggap bisa mencemari nama baik masyarakat. Dasarnya apa? Ya dasarnya agama ya, semua agama ya menolak PSK seks komersial gitu ya. Itu alasannya. Terus yang kedua, secara moral budaya itu juga sama. Jadi tentu mereka merasa dirugikan kalau ada praktek-praktek kerja seksual di lingkungan mereka. Kalau misalnya kasusnya kita sudah diajak, tapi mereka nggak maunya itu perlu dicari tahu. Kenapa mereka nggak mau? Satu, karena di belakang itu kan, di belakang setiap sikap, keputusan atau perilaku itu pasti ada sebab. Misalnya dia nggak mau itu karena ada tekanan dari bosnya, apa istilahnya itu ya. Ada tekanan atau tekanannya itu dengan kekerasan. Tentu dia takut, misalnya dengan ancaman. Awas, nggak boleh berhenti, kalau berhenti nanti mau dibunuh, kalau enggak keluarganya akan dihabiskan. Atau yang kedua, dia nggak mau karena sudah terlalu tergantung dengan pekerjaan itu. Dia merasa nggak ada lagi pekerjaan yang bisa dia lakukan, walaupun itu hanya persepsi. Kan sebenarnya kalau dia melakukan yang lain pasti bisa, cuma karena sudah terlanjur punya persepsi, kayaknya saya nggak bisa melakukan selain ini, akhirnya dia melakukan itu. Maka itu problem yang lain lagi, problem psikologis. Kalau tadi problem eksternal, yang kedua ini kan problem psikologis, problem individu. Jadi intinya kita harus melakukan intervensi sosial yang sifatnya terbatas, individual tadi. Bisa juga yang secara makro itu ya pakai kebijakan dari pemerintah, kemudian dengan kebijakan yang sifatnya pemberdayaan. Kalau saya boleh tahu, kenapa sih harus melakukan karena kan ini bukan karena kemauan kita, karena keadaan. terpaksa gitu. Iya, karena keadaan, bukan kemauan. Selanjutnya mungkin saya pengen tanya, emang karena faktor ekonomi kan, berarti artinya ini sebuah pekerjaan yang menghasilkan gitu ya? Iya. Kurang lebih kira-kira dalam sehari atau semalam berapa sih penghasilan yang ibu atau mbak kakak? Kalau lagi ramai ya nggak mati. Ya nggak jelas sih mas. Kadang nggak dapet sama sekali. Nggak dapet. Kadang berhari-hari juga nggak dapet. Kalau lagi hobi ya dapet. Kalau lagi sehari, 3 hari kagak. Seminggu nggak dapet. Iya. Itu ya jadi. Iya nggak jelas kerja begini mah. Tapi ini pernah kena razia atau enggak? Razia ada, cuma ya alhamdulillah kita Balas aja ya. Nyari pelanggannya beda-beda tuh. Kalau saya boleh tahu gimana cara nyari pelanggan? Ya ada mulai dari WA, ada mulai dari ketemu langsung. Langganan di WA. Kalau langsung sini. Untuk pekerjaan yang seperti ini awal mulanya gimana sih? Diajak teman. Tapi kan ini sistemnya mungkin terpusat ya sama bos ya. Itu pembagiannya Bos, nggak ada bos. Kalau kesini ada bagian support, masing-masing ya. Bagian ya. terus kalau misalnya memang dapat penghasilan kan ada bayar pungli gitu kayak keamanan gitu. Ada. Nggak ada kuling. Ini sampingan atau mungkin kerjaan utama ya? apa boleh bebas di kerja orang siang tidur Siang tidur, baru baru malam ngerjain di rumah
apa gitu. Kita kalong bang. Oh gitu. Teteh-teteh semua di sini ada rencana nyari pekerjaan baru nggak sih? Ada. Ada. Saya juga kalau ada mau bisa. Saya sih membantu. Tapi kalau ini juga bisa dipercaya. Kalau belum ada yang ngajak orang mah. Masalah juga bang. Kita SD aja kagak lulus. Kalau untuk perintah, kalau kami memang ya udah ditugaskan untuk melingkar setiap harinya, atau misalkan ada laporan masyarakat yang melalui atasan atau misalkan dari media sosial. Kalau untuk pengamanan dan kebijakannya selanjutnya kita bawa ke panti wanita karena di sana diberikan pembinaan, pembelajaran juga untuk mereka. HIV atau AIDS itu bukan cuma para pekerja seks komersial, karena kita pun bisa terkena, karena kan HIV itu bisa ditularkan berbagai macam. Contohnya dapat itu ya kayak ibu rumah tangga, narapidana, lelaki homoseksual atau biseksual, terus PSK dan pelanggannya, atau tenaga medis. Untuk cara mengetahuinya itu biasanya ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang terkena HIV itu demam tinggi, berat badan menurun drastis, terus tidak nafsu makan, adanya kelenjar getah bening, terus keluarnya cairan keputihan di alat kelamin, terus kelaminnya gatal, terus ada juga nyeri di bagian bawah perut. Untuk cara menghindarinya itu hindari seks sampai pada tahap perkawinan, terus hindari memakai jarum suntik berlebihan, terus memakai alat kontrasepsi, terus menjaga kebersihan organ intim juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehubungan dengan pekerjaan PSK itu, menurut pendapat Islam bahwa pekerjaan PSK itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan. Itu adalah bagian daripada perbuatan zina, karena zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis diterangkan, sebuah hadis qudsi dalam kitab Tanbihul Qaul, bahwa Allah akan membukakan 80 pintu azab nanti di alam kubur bagi para pelaku-pelaku yang melakukan daripada perbuatan zina. Untuk itu saya menghimbau kepada para PSK selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat itu terbuka dan tidak akan pernah tertutup selagi masih napas kita ada di dalam tenggorokan kita. Carilah pekerjaan yang lebih baik lagi, ya, dengan mencari usaha-usaha yang lebih membawa keberkahan, kebaikan, derajat buat baik diri kita maupun kebaikan untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. PSK merupakan penyakit sosial yang sulit dihilangkan. Banyaknya faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukannya, yang dimana didominasi karena faktor ekonomi yang buruk, kurangnya keahlian dalam pekerjaan lain, dan faktor pendidikan. Pekerjaan tersebut juga memiliki tingkatan atau kelas yang bisa dinilai dari penghasilan yang diperoleh dan lingkup pekerjaan yang didapat. Dalam sudut pandang psikolog, pencegahan atau penanganan terhadap pelacur diidentifikasikan secara mendalam melalui sikap atau perilaku orang tersebut. Hal ini bermaksud setiap perilaku manusia pasti ada sebabnya. Oleh karenanya, penanganan terhadap para PSK perlu dicari tahu lebih dahulu faktor mereka melakukannya. Dalam sudut pandang agama pun memberi upaya dalam mengatasi prostitusi, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, memupuk ilmu pengetahuan agama, menciptakan menjaga lingkungan yang kondusif jauh dari praktek prostitusi dan perzinahan.